tahun baru semuanya, dari Kabungan dan semuanya. Sekarang kita mau masuk ibadah, kita mau siapin hati kita mau ketemu Tuhan, kita mau menyembah dan memuji dan menyembah Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami di minggu kedua tahun yang baru. Tuhan Yesus, bulan yang baru, Engkau telah memberkati kami sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih bisa beribadah. Tuhan Yesus, masih diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan, sedang kami ingin memulai ibadah kami, Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Dan Tuhan berikan kami hati yang sungguh-sungguh ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan Yesus, dan kami menyerahkan ibadah kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita nyanyi lagu Bertambah-tambah Dalamnya Kasih Tuhan. Kita mau ketemu Tuhan Yesus, kita mau nyatakan Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik Tuhan, bahkan tidak terukur besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Ya adik-adik, kita bawain lagu ini dengan sungguh-sungguh.
mata, lipat tangan. Ayo kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, benar Tuhan, Kaulah harapan kami di sepanjang hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan berkenan di hadapan Engkau. Dan sekarang Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak sekolah minggu yang akan menceritakan kembali tentang firman-Mu Tuhan Yesus. Serta berkati kami juga Tuhan Yesus. Biarlah kami dengar-dengaran serta dapat mengerti apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. God bless you. Shalom adik-adik sekalian. Apa kabar? Selamat tahun baru semuanya. Bertemu kembali kita di awal tahun ini dengan sukacita di dalam Tuhan. Ya, kakak akan bercerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini atas kasih dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kalau kami bersama adik-adik kami di rumah masih boleh mengikuti ibadah online, semua oleh karena anugerah-Mu. Biar Tuhan Engkau memberkati adik-adik kami di rumah semuanya. Mereka boleh mengikuti ibadah online ini dengan semangat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu semuanya, boleh dengan hati dan pikiran yang tenang untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya mereka boleh mengerti dan memahami cerita yang akan kami berikan, dan mereka boleh melakukan dalam kehidupannya. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan, supaya apa yang hamba berikan boleh transfer buat kehidupan anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semuanya, kakak akan bercerita tentang persahabatan. Ada dua pemuda yang bersahabat. Nah, adik-adik semuanya pasti punya sahabat ya. Mungkin sahabat di rumah, sahabat di sekolah, atau sahabat dalam keluarga. Nah, adik-adik, persahabatan itu dilakukan dengan komunikasi yang baik sehingga terjalin rasa aman dan tentram bersama sahabatnya, bersama temannya. Oke, di dalam Alkitab ada dua pemuda yang saling mengasihi dan menyayangi, dan sehingga mereka menjadi bersahabat di dalam Tuhan. Ya, kakak akan bercerita dari 1 Samuel 18 ayat 1 yang kakak bacakan. Oke, adik-adik sekalian, boleh siapkan Alkitabnya. Nanti boleh diikuti saat kakak membacakannya. Kakak bacakan dari 1 Samuel 18 ayat 1 saja. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Sekali lagi kakak bacakan. 1 Samuel 18 ayat 1. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Oke, adik-adik semuanya. Seperti adik-adik yang sudah dengar pada minggu kemarin bahwa Daud berperang melawan orang Filistin. Daud mengalahkan Goliat. Oke. Sekarang kakak akan ceritakan bahwa Raja Saul itu mempunyai seorang anak yang bernama Yonatan. Karena Raja Saul mendengarkan Daud mengalahkan bangsa Filistin dalam berperang, akhirnya Raja Saul memanggil Daud untuk datang ke istana. Karena Daud orang yang taat,
Daud datang ke istana untuk memenuhi panggilan Raja Saul. Nah, Raja Saul menyuruh Daud untuk berperang dan Daud tetap menang. Karena Daud percaya bahwa dia akan disertai Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, saat di istana, Daud berkenalan dengan anaknya Raja Saul yang tadi namanya Yonatan. Nah, saat mereka berkenalan itu, mereka saling senang, saling suka, cocok pembicaraannya. Nah, sedangkan si Daud ini suka bermain musik. Saat dia menggembalakan domba-dombanya di padang rumput, dia suka meniup musik, belajar musik. Nah, pada saat istana pun si Daud suka memainkan alat musiknya saat dia sendiri. Dan bahkan Raja Saul mau memanggil si Daud untuk memainkan alat musik, meniup alat musiknya saat Raja Saul bersedih atau hatinya gundah gulana, hatinya galau. Nah, dengan senang hati Daud melakukan. Ketika tadi Daud menang berperang melawan Filistin, Raja Saul merasa iri kepada Daud. Dia merasa bahwa dia tersaingi. Dia merasa bahwa Saul merasa bahwa Daud lebih hebat, lebih kuat untuk melawan musuh. Nah, hati Salomo panas. Hati Salomo ingin membunuh Daud. Pada suatu saat Daud bermain musik, Raja Salomo mau memanah Daud. Nah, karena hatinya si Raja Saul yang iri hati tadi. Nah, ketika bermain musik tadi, Raja Saul mau melemparkan tombak kepada Daud. Tapi Daud langsung menyingkir sehingga Daud tidak kena. Nah, Yonatan mengetahui hal tersebut. Yonatan datang kepada bapaknya. Yonatan mengatakan kepada bapaknya bahwa Daud itu baik. Daud itu sahabatnya. Tetapi Saul tidak senang. Dia tidak menerima apa yang dikatakan oleh anaknya Yonatan. Nah, karena Yonatan melihat hal tersebut, akhirnya Yonatan mendatangi Daud. Yonatan memberitahukan semua apa yang akan dilakukan bapaknya kepada Daud. Dan sehingga Daud pun pasti mencari jalan supaya dia tidak dibunuh oleh Raja Saul. Ketika itu Yonatan memberikan juga baju perang dan alat perang buat Daud untuk melawan musuh. Dan akhirnya persahabatan mereka tetap terjalin dengan baik karena Daud dan Yonatan berhubungan baik. Yonatan bisa membedakan yang baik dan tidak baik. Yonatan tidak mempunyai hati yang seperti ayahnya yang jahat. Oke adik-adik, sekarang Yonatan dan Daud itu bisa bersahabat dengan baik, bisa bersahabat dengan saling menyayangi, saling mengasihi, karena di dalam hatinya ada Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, adik-adik kita semua, termasuk adik-adik di rumah, mempunyai sahabat yang baik.
yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sahabat yang baik buat adik-adik semuanya, buat kakak juga. Saat kita mengalami sesuatu hal yang tidak baik, kita datang berdoa kepada Tuhan Yesus. Yesus akan memberikan kita jawaban. Yesus akan memberikan kita kekuatan. Nah adik-adik, yang kita bisa ambil dari cerita tadi, persahabatan itu harus kita jaga, harus kita pupuk, harus kita buat supaya tetap persahabatan kita terbina dengan baik. Seperti kita bersahabat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah menyakiti kita. Tuhan Yesus selalu sayang kepada kita dan adik-adik sekalian. Nah, adik-adik sekalian, pagi hari ini kalian mempelajari hal yang baru, yaitu persahabatan antara Yonatan dan Daud yang selalu mengasihi. Jadi adik-adik sekalian, kakak percaya kalian juga bersahabat harus bisa saling mengasihi. Oke, ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 17 ayat 17. Kakak akan bacakan. Adik-adik boleh buka Amsal 17 ayat 17. Ayat 17 ya. Oke. Ya. Amsal 17 ayat 17, ayat hafalannya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seperti tadi yang dilakukan Yonatan terhadap Daud. Saat Daud mengalami kesusahan yang dimana Daud akan dibunuh Raja Saul yang kejam. Tapi Yonatan sekalipun dia anaknya Raja Saul, karena dia bersahabat dengan Daud, Yonatan tetap berusaha memberi jalan keluar supaya Daud tidak dibunuh oleh ayahnya. Oke adik-adik, terima kasih. Sampai di sini cerita kakak tentang persahabatan dua pemuda tersebut. Ayat hafalannya dihafalkan untuk minggu depan supaya adik-adik bisa semuanya. Oke, mari kita tutup dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas firman yang sudah kami berikan buat adik-adik kami di rumah. Biar Tuhan memberkati adik-adik kami semuanya. Mereka boleh mengerti arti persahabatan seperti apa yang dilakukan Daud dan Yonatan pada zaman itu. Kami percaya Tuhan dengan pertolongan-Mu, Engkau memampukan anak-anak kami untuk menjalin persahabatan bersama sahabatnya, yaitu dasar kasih Kristus ada dalam hati anak-anak adik-adik kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan adik-adik di rumah ke dalam tangan-Mu, yang mengikuti sekolah minggu dan yang juga tidak sekolah minggu saat ini. Biar Tuhan memberkati mereka di sekolah, di rumah dan di lingkungan masyarakat. Tuhan jagai mereka dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan berkati adik sekalian.